dan bahagia, kami kelompok 2 dengan Ketua Ibu Liasta Ginting, Sekretaris Ibu Maisarah Nasution, presentasi Ibu Juwita Lydia Berubarus, dengan fasilitator kami Bapak Ferdi Anabokan. Di sini kami akan memaparkan tugas 3.3.A.5.2 pengelolaan program yang berdampak pada murid. Adapun programnya adalah Apotik Hidup yang merupakan jenis kegiatan kokurikuler. Cinta lingkungan selalu diajarkan di semua jenjang pendidikan, sehingga setiap sekolah perlu mengajak murid melakukan aksi nyata terkait cinta lingkungan untuk bersahabat dengan alam dan sebagai implementasi dari beberapa mapel seperti IPA, prakarya, dan ekonomi. Salah satu aksi nyata yang dapat dilakukan adalah dengan menciptakan apotik hidup di sekolah. Apotik hidup tidak membutuhkan lahan luas. Lahan yang sempit juga dapat dibuat dengan berjenjang dan menggunakan polybag sebagai tempat media tanam. Melibatkan murid dalam pembuatan apotik hidup sebagai wadah untuk bereksperimen dan bekerja sama, sehingga apotik hidup tersebut menjadi sumber belajar, menjadi milik bersama, karena murid membawa sendiri tanaman yang ingin ditanam, menanamnya, serta merawat secara bergilir. Dalam program apotik hidup ini, guru berperan sebagai mitra dan pemantau. Adapun karakteristik lingkungan menumbuh kembangkan kepemimpinan murid dari program apotik hidup. Yang pertama, lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif, hingga berkemampuan dan berkeinginan untuk memberikan pengaruh positif kepada kehidupan orang lain dan sekelilingnya. Kedua, lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana. Ketiga, lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademiknya. Keempat, lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri, sesama, serta masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Kelima, lingkungan yang membuka wawasan murid agar dapat menentukan dan menindaklanjuti tujuan, harapan, atau mimpi yang manfaat dan kebaikannya melampaui pemenuhan kepentingan individu, kelompok, maupun golongan. Keenam, lingkungan tersebut berkomitmen untuk menempatkan murid sedemikian rupa sehingga aktif menentukan proses belajarnya sendiri. Dan ketujuh, lingkungan tersebut menumbuhkan daya lenting dan sikap tangguh murid untuk terus bangkit di tengah kesempitan dan kesulitan. Adapun manfaat dari apotik hidup. Yang pertama, program yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi jenis tumbuhan obat-obatan alami. Kedua, program yang dapat dilakukan untuk melatih mengembangbiakkan tumbuhan obat-obatan dan meraciknya menjadi produk baru. Ketiga, program untuk mengembangkan keterampilan berinteraksi secara positif, arif, dan bijaksana. Adapun tahapan awal dari program apotik hidup dengan kata kunci apa? Poin pertama, programnya adalah apotik hidup. Poin kedua, menanam, merawat, dan meracik adalah sebuah program kokurikuler dengan tujuan untuk membudidayakan tumbuhan tradisional untuk kesehatan, menumbuh kembangkan kecintaan terhadap tumbuhan, meracik menjadi produk baru seperti jamu, minyak kusuk, parang, dan menciptakan interaksi positif di antara murid serta menciptakan lingkungan asri. Untuk kata kunci bagaimana? Poin pertama, masing-masing murid membawa tanaman ramuan apotik hidup. Kedua, masing-masing murid menanam tanaman ramuan apotik hidup di lahan yang sudah disediakan sekolah. Masing-masing murid merawat tanaman dan hasil dari tanaman sebagian langsung dijual dan sebagian diolah menjadi jamu. Untuk kata kunci mengapa, poin pertama merupakan implementasi dari mapel IPA, prakarya, dan ekonomi.
Kedua, memberdayakan semua potensi murid dan aset sekolah. Memberikan kesempatan murid untuk semakin sering berinteraksi secara positif dengan sesama, murid dan lingkungan. Menghargai alam dan lingkungan karena dapat membuat suasana semakin asri. Adapun pemekaran dari diagram Y, promosi suara, pilihan dan kepemilikan murid. Untuk suara, membuat program apotek hidup. Kedua, murid meminta guru sebagai mitra ataupun pemantau. Untuk pilihan, poin pertama, murid menentukan sendiri tanaman yang ingin ditanam. Kedua, murid menentukan hasil produksi dari tanaman tersebut apakah diracik ataupun dijual. Untuk kepemilikan, yang pertama, apotek hidup yang merupakan milik dari murid-murid. Yang kedua, murid merawat tanaman sendiri. Dan yang ketiga, hasil penjualan masuk ke kas kelas. Adapun pemetaan aset dari program apotek hidup sebagai modal dasar adalah manusia, yaitu murid, guru, penjaga sekolah, dan orang tua. Yang kedua, fisik berupa pagar sekolah, kelas, kamar mandi, dapur untuk meracik jamu. Dan yang ketiga, lingkungan dan alam berupa tanah, air, penampung hasil panen, dan pedagang sekitar sekolah. Dan yang keempat adalah modal finansial, yaitu kas kelas. Adapun tahapan Bagja dari program apotek hidup, untuk langkah pertama, buat pertanyaan atau define. Yang pertama, bagaimana agar murid tertarik untuk memahami dan mengidentifikasi tanaman apotek hidup. Kedua, bagaimana agar murid mengetahui manfaat tanaman apotek hidup. Ketiga, bagaimana agar murid mampu merawat dan mengembangbiakkan tanaman apotek hidup. Keempat, bagaimana murid mampu mengelola hasil tanaman apotek hidup. Dan sebagai tindakan, bekerja sama dengan rekan guru melakukan pengamatan kepada murid dalam pengembangan tanaman apotek hidup. Langkah kedua, ambil pelajaran atau discover. Pertanyaan pertama, seperti apakah tanaman apotek hidup? Kedua, apa manfaat tanaman apotek hidup? Ketiga, metode seperti apa untuk menumbuh kembangkan tanaman apotek hidup? Keempat, apakah ada sekolah lain memiliki apotek hidup? Dan sebagai tindakan, mencari referensi dari internet, buku, orang tua, dan masyarakat sekitar. Yang kedua, melakukan wawancara terhadap sekolah yang sudah memiliki apotek hidup. Langkah ketiga, gali mimpi atau dream. Pertanyaan pertama, apakah program apotek hidup dapat menumbuh kembangkan jiwa kepemimpinan murid? Kedua, bagaimana pandangan sekolah jika memiliki apotek hidup? Sebagai tindakan, yang pertama, memberikan kepercayaan kepada murid untuk merawat dan mengembangkan apotek hidup. Kedua, menggali potensi murid. Ketiga, menciptakan hubungan yang semakin harmonis. Keempat, lingkungan yang asri. Untuk langkah selanjutnya, jabarkan rencana atau desain. Pertanyaan pertama, mulai dari tahap apa untuk membuat apotek hidup? Kedua, kegiatan seperti apa saja yang dapat mengembangkan apotek hidup? Ketiga, bagaimana cara saling menyemangati agar konsisten dalam merawat dan mengembangkan apotek hidup? Dan kegiatannya berupa dimulai dari mapel IPA, prakarya dan ekonomi. Selanjutnya, sosialisasi tentang apotek hidup. Ketiga, pendekatan berbasis aset dalam berkolaborasi. Dan langkah yang terakhir ialah atur eksekusi atau deliver. Pertanyaan pertama, siapa saja yang terlibat dalam membuat program apotek hidup? Kedua, mulai kapan program apotek hidup dilaksanakan? Ketiga, apa tolak ukur ketercapaian program apotek hidup? Sebagai kegiatan, yang pertama, seluruh guru dan murid terlibat dalam membuat program apotek hidup dengan dukungan kepala sekolah. Dimulai pada tahun ajaran baru tahun 2022-2023. Kemudian membuat catatan dan dokumentasi untuk melihat dan memperbaiki proses apakah sudah baik atau belum, ataupun terjadi perubahan positif. Demikian hasil diskusi kami dari kelompok 2.
Tergerak, bergerak, menggerakkan. Sekian dan terima kasih.